Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan dan juga hidayah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari yang sangat berbahagia ini kita sudah dapat berkumpul di rumah Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, umat Islam. Salawat dan juga salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya dan juga kepada para alim ulama, baik ulama yang masih hidup dan juga ulama-ulama yang kanewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami muliakan tungku-tungku, abu-abu dan juga para hadirin sidang jamaah Jumat yang sudah berhadir di rumah Allah yang sangat kita banggakan ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekun di dalam salah sebuah hadis daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna, akhrajahu Tirmizi wa Ahmad wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekun setiap manusia pasti ada kesalahan dan kesilapan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa, itulah at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang insaf, yang sadar terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan dan kembali kepada jalan Allah yang benar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut dapat kita pahami yang bahawa setiap gerak-gerik yang kita lakukan di setiap harinya, baik itu adalah merupakan perbuatan yang kita lakukan ataupun ucapan yang selalu kita ucapkan, ataupun pandangan yang selalu kita pandang, dan pikiran yang selalu kita pikirkan, maka semua itu tidak pernah luput daripada kesalahan dan kesilapan dan dosa. Barangkali di antara kita mampu menjaga perbuatan kita daripada berbuat maksiat kepada Allah, mampu menjaga langkah kita menuju kepada tempat kemaksiatan, mampu menjaga dua tangan kita daripada menyakiti umat Islam, tetapi belum tentu kita mampu menjaga lisan kita daripada menyakiti umat Islam. Galam tentu katanya mampu terjaga lidah katanya daripada memfitnah. Galam tentu mampu katanya terjaga lidah katanya daripada ghibah. Galam tentu
getanyo mampu menjaga lidah getanyo daripada menghina sesama umat Islam. Maka dalam hal itu ada dua kemaksiatan ataupun dua dosa yang dilakukan oleh lisan yang sering sekali kita ucapkan, yang namun kadang-kadang kita tidak sadar. Yang pertama adalah kalamul batil. Ucapan yang kita keluarkan adalah ucapan yang tidak diajarkan oleh Allah. Ucapan yang kita keluarkan bukan ucapan yang diperintahkan dalam agama. Menyakiti umat Islam, sering menghina, sering menyakiti orang lain, sering menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain, nyo yang sering kita lakukan. Ketika kita berkumpul di suatu tempat bersama kawan-kawan, sering sekali ketika getanyo takalan orang yang lewat yang mungkin hana sepolitik dengan getanyo, ataupun kadang orang yang hana sepaham dengan getanyo, hana sabah organisasi dengan getanyo, di saat itu kita sering menjelek-jelekkan orang itu. Sering dapegahnya pane bereh, hana pah ji, hana bereh ji, hana cocok, mukedroy hana kumah. Menan-menanlah yang tak pegah, yang tak ribah lagi katanya. Padahal ribah ataupun upat adalah merupakan salah satu perbuatan dosa. Bahkan Allah gelarang di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah engkau wahai umat Islam, engkau menghibah sesama kalian. Janganlah sebahagian kalian menghibah sebahagian yang lain. Artinya perbuatan ghibah adalah merupakan dosa yang sulit sekali kita jaga. Ghibah adalah merupakan dosa yang sering sekali kita lakukan. Makanya adalah yang pertama kalamul batil. Maka pelaku yang sering melakukan kalamul batil, makanya adalah orangnya dikuasai oleh syaitan. Sebenarnya yang dia ucapkan bukan dari lubuk hatinya, melainkan dia sudah dikuasai oleh syaitan. Bahkan ada kata-kata bagi mereka adalah syaitanun natiq. Syaitan yang sebenarnya yang berbicara, syaitan yang sebenarnya yang mengajak, yang dipakat katanya untuk menghibah sesama umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sukutu 'anil batil. Dosa lisan yang kedua adalah diam daripada yang batil. Diam daripada kemungkaran, membiarkan kemungkaran terjadi. Terutama yang sering sekali katanya biarkan adalah ketika kemungkaran ataupun kemaksiatan terjadi di dalam keluarga katanya. Ketika anak katanya hanai sembahyang, ketika anak gadis katanya dibuka aurat, membuka aurat, tidak menutup aurat, sering sekali, sering tak lagi katanya, tak biarkan anak katanya membuka aurat, tak biarkan anak katanya meninggalkan salat dan sebagainya. Itu adalah merupakan dosa. Bahkan kepala keluarga yang membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya gecap oleh Rasulullah adalah ad-dayyus. Siapakah dayyus? Dayyus itu adalah laki-laki yang tidak cemburu terhadap keluarganya ketika keluarganya melakukan kemaksiatan. Sidro kepala keluarga yang membiarkan anak istrinya melakukan kemaksiatan kepada Allah, itulah ad-dayyus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah kepada ad-dayyusnya adalah la yadkhulunal jannah ad-dayyus. Allah akan neputamong dalam syurga urung-urung yang dayus,
orang-orang yang membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan kepada Allah, sekalipun amal ibadahnya luar biasa dia lakukan. Sembahyang 5 buah watih hantam peri dapat buat lagi katanya. Sedekah setiap hari, selalu kita mensedekahkan harta kita di jalan Allah. Yang namun keluarga kita biarkan melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan ini adalah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memperbaiki diri kita. Mungkin selama ini perbuatan kita mampu kita jaga daripada berbuat maksiat kepada Allah, yang nampun kadang belum mampu menjaga lisan daripada berbuat maksiat kepada Allah, baik itu mengeluarkan kata-kata yang tidak dibenarkan dalam agama, ataupun membiarkan terjadinya kemaksiatan di dalam keluarga kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barangkali kita mampu menjaga perbuatan kita daripada berbuat maksiat kepada Allah, dan juga kita mampu menjaga lisan kita daripada berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi kadang kita sulit menjaga pandangan kita daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tak jaga, lisan kadang tak jaga, tapi pandangan katanya kadang-kadang selalu memandangkan yang diharamkan oleh Allah. Selalu takalan sesuatu yang dapat membangkitkan nafsu syahwat katanya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah merupakan dosa. Ataupun barangkali perbuatan mampu kita jaga, lisan mampu kita jaga, pandangan juga mampu kita jaga daripada berbuat maksiat kepada Allah, yang namun hati belum mampu kita menjaga daripada berbuat maksiat kepada Allah. Hati kalau mampu lagi tanya terjaga daripada iri dan dengki. Hati katanya kalau tenang ketika katanya takalan orang lain sukses. Hati kita masih susah melihat orang lain senang, masih senang melihat orang lain susah. Mentenggalak takalan orang lain hudip hana mewah, mantang takalan orang lain hudip dalam kemiskinan. Nyo adalah hati yang gelembere, hati yang berbuat maksiat kepada Allah. Apalagi ketika Allah memberikan kepada katanya salah sebuah jabatan ataupun kesuksesan, maka teka dalam hati katanya adalah sifat takabur dan sombong. Ketika Allah memberikan jabatan kepada katanya, memandang orang lain rendah, takalan bawahan-bawahan katanya rendah di mata katanya. Ada jian oh tamayu bawahan katanya ngegaki katanya, ataupun ngenwi le katanya katanya anayum di bawahan katanya. Maka itu adalah hati yang bermasalah, hati yang hanagle, hati yang kuto, hati yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Ketika hati katanya, ketika katanya han ingin orang lain lubeh daripada katanya, ketika katanya hana ingin dalam hati merasa hana mangat dalam hati katanya takalan orang lain sukses, keluarga orang lain sukses, merasa hati katanya ada jid baik sukses, ada jid budep muteng panenginan, maka saat itu hati kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas yang bahawa setiap gerak-gerik yang kita lakukannya si uro-uro galem tente selamat daripada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekun
kullu ibni Adam, setiap manusia khata'un, pasti berbuat salah, melainkan para hamba-hamba Allah, Nabi Allah yang maksum, munyo lagi kita nyonyo hana yang selamat daripada dosa. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah masih sayang kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan umur kepada kita untuk melakukan taubat kepada Allah, untuk meraih ampunan daripada Allah. Salah satunya adalah agar ampunan Allah diberikan kepada kita, yaitu dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebagaimana Allah nekun di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, Allah akan menutupkan dosa-dosanya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan syurga Allah, yang mana syurga Allah itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Ampunan dan syurga Allah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang bertakwa kepada Allah? Allah jelaskan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka orang-orang yang bertakwa yang pertama adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang hidupnya ataupun dalam keadaan susah hidupnya. Maka kesempatan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah terhadap kita, sebagaimana kita maklumi yang bahawa lebih kurang 9 hari lagi kita sudah berada di hari Raya Idul Adha. Uro Raya Idul Adha na sebuah ibadah yang hana ibadahnya mbak uro-uro yang lain dan di bulan-bulan yang lain, yaitu ibadah kurban. Maka kesempatan untuk menginfakkan harta getanya, untuk menjadikan getanya orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menginfakkan, dengan berkurban di Uro Raya Singa. Bahkan Rasulullah SAW nepegang, tidak ada amal anak Adam, tidak ada amal manusia yang dia kerjakan yang lebih Allah cintai melainkan adalah kurban di hari raya. Hana yang lebih get amal ibadah yang terpubut ketimbang berkurban di hari raya. Artinya Uro Raya hana amal yang lebih get selain daripada berkurban. Maka kesempatan bagi kita mantangna wate si puro tu lebih kurang ataupun si kurang uro tu untuk tapu siap kibancara tamita tablo musabah kameng ataupun kibancara na belanja tajuk kena masjid, supaya na berbagi ataupun menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, yang berhak mendapatkan ampunan Allah dan syurganya Allah, itu wal qadhiminal ghaidh. Orang yang tidak lekas marah. Hana bagah bengai, hana bagah hu onglunyung, hana lipeh onglunyung urang tua bagah. Baik bacut-bacut masalah lagi katanya katamu pakai dengan saudara. Masalah bacut hanya masalah anak katamu pakai dengan saudara kandung katanya. Bahkan kita memutuskan tali silaturahmi dengan saudara hanya hal-hal yang sepele. Maka ingat, orang yang puputuh tali silaturahmi dengan saudara, orang yang mau bengih-bengih dengan saudara, bahkan pernah gekun kadang-kadang nyo hanalim saudara katanya sampo kiamat. Itu kata-katanya. Hanale bekle made abang lun. Itu adalah paling bahaya. Juga la yadkhulunal jannah qati'ur rahmi. Han keputamang li Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Allah tidak akan memasukkan ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahmi.
sekalipun amal ibadahnya banyak di sisi Allah. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang selalu memaafkan daripada kesalahan orang lain. Ketika ada masalah, merasa bengeh, wajar kita manusia punya sifat marah. Tapi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia marah sesamanya, maka dia cepat memberikan kemaafan. Ipu maaf, lakai maaf, ipu maaf. Ana bengeh-bengeh. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pantas mendapatkan ampunan dan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kesempatan masih diberikan oleh Allah kepada kita. Umum mentanggejuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada katanya. Nyokuh kesempatan bagi kita bagaimana cara tak usaha kiban cara katanya berjid sebagai hamba yang muttaqin, berjid sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, berjid sebagai hamba yang meraih ampunan dan syurganya Allah. InsyaAllah kalau katanya bersungguh-sungguh dan betul-betul melakukannya, InsyaAllah katanya akan gegolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan InsyaAllah ampunan daripada setiap dosa yang katanya lakukan akan gejuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap katanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم به من الآيات وذكر الحكيم، فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.